kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai kamu. Amin. Saudara seiman dalam Yesus Kristus, pada hari raya kenaikan Tuhan Yesus ke surga, khotbah yang ditentukan di gereja kita HKBP adalah Markus pasal 16 ayat 15 sampai dengan 20. Inilah firman Tuhan. Lalu Yesus berkata kepada mereka, "Pergilah ke seluruh dunia, beritakanlah Injil kepada segala makhluk. Siapa yang percaya dan dibaptis akan diselamatkan, tetapi siapa yang tidak percaya akan dihukum. Tanda-tanda ini akan menyertai orang-orang yang percaya. Mereka akan mengusir setan-setan demi namaku. Mereka akan berbicara dalam bahasa-bahasa yang baru bagi mereka. Mereka akan memegang ular, dan sekalipun mereka minum racun maut, mereka tidak akan mendapat celaka. Mereka akan meletakkan tangannya atas orang sakit, dan orang itu akan sembuh." Sesudah Tuhan Yesus berbicara demikian kepada mereka, terangkatlah ia ke surga, lalu duduk di sebelah kanan Allah. Mereka pun pergilah memberitakan Injil ke segala penjuru, dan Tuhan turut bekerja dan meneguhkan firman itu dengan tanda-tanda yang menyertainya. Demikian firman Tuhan. Shalom dan horas buat saudara iman dalam Yesus Kristus. Semoga Bapak dan Ibu dan saudara-saudara sekalian pada hari Kamis yang istimewa ini, yaitu hari perayaan kenaikan Tuhan Yesus, kita semua tetap sehat dan dalam sukacita. Ada amin? Ya. Hari perayaan kenaikan Tuhan Yesus ke surga adalah salah satu hari raya penting dalam hidup iman orang Kristen. Mengapa? Karena dengan peristiwa tersebut telah dibuktikan bahwa Yesus Tuhan kita itu bukan dari dunia, tetapi adalah Allah yang pernah turun ke dunia menjadi manusia. Dan sekarang dia pergi kembali kepada asalnya, yaitu rumah Bapa di surga. Untuk apa? Untuk menyediakan tempat bagi setiap orang yang percaya kepadanya. Perjalanan hidup Kristen, hidup kita bukan hanya seputar di dunia ini, tetapi ada tujuan yang amat indah dan mulia, yaitu hidup bersama-sama dengan Yesus di surga. Bapak Ibu, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, yang berbahagia pada hari kenaikan Tuhan Yesus ini, ada pertanyaan. Siapakah yang berkenan untuk memperoleh hidup yang Tuhan janjikan itu? Jika Tuhan pergi naik ke surga untuk menyediakan tempat, siapakah yang memperoleh tempat
Jawabnya, hanya mereka yang menuruti firman-Nya. Ada dua firman Tuhan atau perintah Tuhan yang boleh kita angkat dalam firman ini, dalam khotbah ini. Sebenarnya bisa lebih dari dua, tapi saya batasi hanya dua. Yang pertama, yang berkenan memperoleh hidup yang Tuhan janjikan adalah orang yang mau percaya kepada Dia dan dibaptis dalam nama Dia. Percaya dan dibaptis. Percaya dan dibaptis adalah dua kata, dua perintah yang tidak dapat dipisahkan dalam kehidupan menjadi orang Kristen atau menjadi pengikut Yesus. Apakah saudara sudah dibaptis? Pasti sudah. Ya kan Bu? Hina? Amang? Aka yanakupe enggak terdidik. Tetapi pertanyaan, apakah saudara percaya kepada Yesus adalah anak Allah yang menjadi manusia dan telah mati dan bangkit supaya saudara hidup dan selamat? Yesus telah menjadi manusia, tetapi bukan hanya datang menjadi manusia, Dia mati untuk saya. Tapi bukan hanya mati, Dia mengalahkan maut itu. Dia bangkit supaya saya dan saudara hidup dan selamat. Apakah saudara percaya dengan itu? Bagaimana saudara bisa membuktikan bahwa saudara percaya? Murano Madokton Porsia Doau mengatakan, saya percaya. Iman itu bukan sebatas pernyataan, tetapi tindakan nyata. Kerap kali dibaptis baptisan itu sebatas menjadi keperluan administrasi, tetapi tidak dasar iman. Bahkan lebih jauh lagi, dibaptis menjadi seperti budaya. Mereka tidak tahu, mereka yang saya maksud adalah orang tua sering membawa anaknya dibaptis, tetapi bukan karena iman, tapi karena tradisi, karena budaya, dan sebagainya. Setiap orang yang dibaptis, saudara-saudara, saya juga, berarti dia telah masuk. Bukan hanya masuk. Orang yang sudah dibaptis berarti dia sudah dikubur ke dalam diri Yesus Kristus, ke dalam kematiannya dan kebangkitannya. Demikian juga dalam hidup yang baru, sebagaimana dalam Rom 6 ayat 3 sampai 4. Berbahagialah setiap orang yang telah menerima baptisan, karena baptisan adalah perintah agung dan sakramen Tuhan Yesus untuk keselamatan. Itulah perintah pertama, percaya dan dibaptis. Jangan hanya percaya tapi tidak dibaptis. Jangan hanya dibaptis tapi tidak percaya. Tetapi jadilah orang yang percaya kepada Yesus. Jadilah orang yang dibaptis ke dalam nama Tuhan kita, dan juga percaya kepada Dia. Yang kedua, saudara-saudara, perintah atau firman Tuhan dalam khotbah ini yaitu mau mengabarkan Injil. Orang
itulah juga yang berkenan memperoleh hidup yang Tuhan janjikan itu. Memberitakan Injil adalah tugas bagi setiap orang yang mengikut Kristus. Sekali lagi, memberitakan Injil tugas bagi setiap orang yang mengikut Kristus. Bukan hanya tugas bagi yang disebut perhalau, pendeta, evangelis, atau penerima tahbisan. Bukan. Kita menyebut diri kita Kristen, artinya pengikut Kristus. Apa dan bagaimana kita mengikut Yesus? Pertanda seseorang itu adalah pengikut bagi orang tertentu dilihat dari sejauh mana dia selalu mendengar dan melakukan perkataannya. Sebagai orang Kristen, yang artinya pengikut Kristus, diukur bukan hanya saya sudah dibaptis atau saya mengikuti kegiatan tertentu di gereja, tetapi yang paling utama, apakah kita melakukan perintah Yesus? Apakah saudara melakukan perintah Yesus? Di antaranya sesuai dengan firman ini, beritakanlah Injil. Beritakanlah Injil kepada semua makhluk, kepada semua ciptaan. Dalam Injil Matius dikatakan, beritakanlah Injil di Yerusalem, di Yuda, Samaria, sampai ke ujung bumi. Artinya teritorial, dari skop kecil lokal sampai sejauh mungkin harus diberitakan Injil. Bukan hanya kepada manusia, tetapi semua makhluk atau ciptaan Tuhan harus menikmati firman Tuhan itu. Saudara-saudara, bagaimana kita mengabarkan Injil? Songon diri kita mabarita nauli. Marilah kita mulai dari skala sempit kepada skala yang lebih luas. Dari dirimu sendiri, mulailah dari diri kita sendiri, dari keluargamu, dari tetanggamu, ke tempat di mana kita beraktivitas, di mana kita ambil bagian dalam tugas gereja. Jika saudara sanggup, pergilah keluar, sebagaimana dikatakan firman ini. Pergilah, pergi bukan hanya di sini, tetapi ke tempat yang lebih jauh, kepada orang-orang yang perlu ditobatkan. Sungguh banyak manusia yang belum pernah mendengarkan firman Tuhan, yang perlu bertobat. Sungguh banyak orang Kristen yang perlu bertobat. Mungkin tidak jauh dari antara kita. Tetapi saudara-saudara, sebelum saudara pergi ke tempat orang lain, kepada orang lain, pastikanlah dirimu, pastikan juga keluargamu adalah pengikut Kristus melalui kesetiaan saudara beribadah kepadanya dalam situasi apapun. Memberitakan Injil kita mulai dari diri kita. Pastikan dirimu menjadi orang yang selalu setia kepada Kristus, selalu beribadah, berdoa, membaca firman Tuhan, dan melakukannya. Barulah kita pergi kepada orang yang lebih luas atau di sekitar kita.
berdoalah dan berusahalah supaya dirimu menjadi berkat kepada orang lain. Menjadi orang Kristen bukan hanya percaya, bukan hanya mampu memberitakan firman, memberitakan Injil, tetapi tujuan daripada kedatangan Yesus ke dunia ini yaitu menjadi berkat. Untuk itu kita juga dipanggil supaya kita mampu dan mau menjadi berkat kepada orang lain. Terutama khususnya di suasana pandemi virus COVID-19 ini, sungguh banyak saudara-saudara kita yang menderita. Menderita karena apa? Selain karena penyakit, menderita karena pandemi virus COVID ini membuat banyak pekerja yang berhenti bekerja. Apakah itu PHK, dirumahkan, atau dikurangi jobnya dan sebagainya. Sudah banyak yang kesulitan dalam makanan, dalam kebutuhannya sehari-hari. Untuk itu saudara-saudara, jika kita mendengarkan firman Tuhan, mengabarkan Injil kepada segala makhluk, memberitakan firman Tuhan kepada orang lain, pada konteks ini, pada situasi ini, satu yang tidak boleh kita lupakan, yang sangat dibutuhkan adalah menjadi berkat kepada orang lain. Menjadi berkat kepada orang lain yaitu menjadi orang yang berguna kepada orang lain. Hidupku, kehadiranku, dan perbuatanku harus menjadi sukacita kepada orang lain, harus menolong kepada orang lain. Jika kita menjadi berkat, menjadi pertolongan kepada orang lain, di sana kita sudah melakukan pemberitaan Injil. Saudara-saudara, sekecil apapun yang dapat kita lakukan untuk menolong orang lain, tetapi itu sangat berharga bagi yang bersangkutan. Di mata Tuhan juga itu sangat berharga, karena mereka adalah ciptaan Tuhan. Tuhan sangat mengasihi mereka. Jika kita mengasihi mereka, yang Tuhan kasih Tuhan, yang Tuhan juga mengasihi mereka, berarti kita sahabat Tuhan. Sahabat Tuhan. Dan Tuhan juga akan mengasihi kita. Kita adalah sama-sama dikasihi Tuhan. Untuk itu wajiblah kita menolong sesama kita. Sesama yang dimaksud tanpa memandang siapa mereka. Sesama adalah yang dimaksud orang yang membutuhkan. Apa yang boleh kita lakukan kepada mereka? Itulah sesama kita, dan kitalah sesama mereka. Demikianlah firman Tuhan, saudara-saudara, dalam perayaan hari kenaikan Tuhan Yesus ke surga, kita diingatkan supaya kita menjadi orang Kristen yang benar-benar percaya, bukan hanya sudah dibaptis. Dan juga kita diingatkan supaya kita menunaikan tugas kita, yaitu menjadi pemberita Injil. Tuhan memberkati dan Tuhan selalu menyertai umatnya. Amin. Kita berdoa. Bapa di surga, kami bersyukur dan berterima kasih karena pada
saat ini hari Kamis, kami merayakan hari kenaikan Tuhan Yesus dari bumi ini ke surga. Terima kasih Tuhan, karena perayaan ini mengingatkan kami supaya kami sadar bahwa perjalanan hidup kami bukan hanya sebatas dunia ini, tetapi sebagaimana Tuhan Yesus telah menyediakan tempat di rumah Bapa di surga. Itu adalah menjadi tujuan hidup kami. Pada firman ini Tuhan mengingatkan kami supaya kami mengimani dan percayai apa yang sudah kami terima, yaitu baptisan kudus. Baptisan kudus, mati bersama Kristus, sehingga kami ikut dalam kebangkitannya, bahkan dalam hidup yang baru. Kami sungguh percaya dengan semua firman Tuhan. Tolong kami ya Bapa di surga, supaya kami menjadi orang Kristen yang benar-benar percaya, dan kepercayaan kami buktikan dalam kehidupan kami sehari-hari, melalui perbuatan kami, melalui tingkah laku kami, melalui kesetiaan kami, melalui ibadah kami. Terima kasih Tuhan, karena kami sudah Tuhan jadikan sebagai umat-Mu, sebagai anak-anak-Mu. Mampukan kami untuk mengemban tugas yang Tuhan berikan kepada kami, menjadi pekabar Injil kepada diri kami, kepada keluarga kami, kepada tetangga kami, kepada saudara kami yang lain juga, terutama dalam situasi virus COVID-19 ini. Jadikanlah kami menjadi saluran berkat, menjadi penolong kepada orang yang membutuhkan pertolongan dari kami, orang yang membutuhkan bantuan dari kami secara moral dan material. Tuhan berkati hidup kami, berikan kesehatan kepada umat-Mu ya Tuhan, berikan kesehatan dan keyakinan bahwa Tuhan yang bangkit dan naik ke surga itu akan selalu melindungi kami dari segala mara dan bahaya, termasuk Tuhan akan melindungi kami dari virus corona. Terima kasih Tuhan atas firman-Mu yang sudah kami terima pada saat ini. Dimuliakanlah nama-Mu sekarang